Penjelajah dunia TV Live User Info.com. Tajam aktual intelektual pemberani. Halo pemirsa, media pusat info.com bersama saya Abdul Syukur Muhammad. Senang sekali kembali menyapa Anda dengan info terbaru yang terangkum dalam tim redaksi kami. Menarik tentunya, tajam, aktual, intelektual, pemberani. Saksikan liputan selengkapnya. Pemirsa, saya Abdul Syukur Muhammad senang sekali kembali menyapa Anda. Pada edisi 28 September 2024, kita berada di Desa Wate, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kita bersama Bapak mantan Bupati Ngada pada periode 2014-2019, 2019-2021, Bapak Marianus Sae. Saat ini Bapak Marianus Sae kembali berkunjung ke Desa Wate bersama seluruh keluarga besar Kecamatan Riung Barat dan tokoh muda Bapak Ismail Betong serta tokoh wanita Ibu Bina Wati Metin Koni. Dalam kunjungan kekeluargaan tersebut, Bapak Marianus Sae mendapat sambutan hangat oleh tokoh masyarakat dan para tetua adat Kecamatan Riung Barat. Sosok politisi NTT tersebut dinobatkan menjadi Gaen Wongko Raja Natar yang bermakna pembesar wilayah dan raja di tanah adat. Untuk mempererat hubungan persaudaraan diikat dengan cincin permata safir oleh saudara Ismail selaku tokoh adat dan tokoh muda Kecamatan Riung Barat. Ya, saya minta bantuan Pak Haji. Itu sebetulnya saya mengajak kita semua untuk kalau berkenan kita bisa sama-sama untuk sama-sama bekerja, ya, berjuang untuk memenangkan calon gubernur, yaitu Pak Ansi Lema. Pak Ansi Lema ini sekarang ini dia berada di urutan 1, jadi di gubernur ini ada 3 calon, ya. Ada, sementara Pak Ansi sendiri ada di urutan 1. Kenapa saya berada di Pak Ansi? Satu, kami satu pemahaman. Jadi kami diusung oleh orang yang sama, didorong oleh orang yang sama. Dan kemudian saya pada saat saya didorong itu juga peran besar dari Pak Ansi ini. Dia yang mengarahkan, dia membawa saya kemana-mana sampai ketemu Ibu Mega. Dan di dalam kebersamaan ini sebetulnya memiliki konsep untuk membangun itu sesuatu yang sama. Kalau saya dulu, setelah saya bangun Kabupaten Ngada, dan saya menyadari bahwa cara membangun kabupaten yang benar itu lewat konsep yang kita terapkan di Ngada ini. Dengan tagline membangun Ngada dari desa. Berdasarkan pengalaman itu, sehingga saya coba tawarkan untuk membangun Nusa Tenggara Timur dari desa, ya, dari desa. Nah, pemikiran-pemikiran ini kemudian tertuang di dalam konsep perjuangan bersama di antara kami yang saya arah sepaham. Sehingga ketika Ansi ini didorong untuk menjadi gubernur, dan orang pertama saya sendiri yang saya ditelepon, kakak masih berminat untuk kita perjuangkan apa yang kakak mimpikan. Saya bilang sangat. Oke, kalau gitu kakak siap kerja. Oh, siap. Kalau itu yang dipikirkan. Nah, ada satu target utama saya waktu itu adalah percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur harus dilaksanakan dengan cara pertama, kecilkan dulu luas wilayah Nusa Tenggara Timur. Kecilkan dulu luas wilayah Nusa Tenggara Timur, dan target utama adalah pemisahan pemekaran Provinsi Flores dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
ilmu itu. Dan ini menjadi spirit pertama dari Pak Ansi Lema. Terus beberapa konsep dalam pembangunan ini, setiap hari, hampir setiap hari dia telepon saya. Termasuk yang terakhir kemarin itu dia tanya tentang apa sih itu, apa sih yang dimaksudkan dengan pelangi desa, apa yang dimaksud dengan perak, program kesehatan gratis untuk masyarakat yang ada tuh penerapan seperti apa itu hampir setiap hari, paling tidak 2-3 hari dia. Sehingga saya kemudian dari hari ini saya bisa mengatakan bahwa ANSI ini sebetulnya kalau dia benar dari doa kita, dari kerja-kerja dan kebersamaan kita ini, dia bisa terpilih. Saya sungguh yakin dan percaya apa yang menjadi cita-cita kita di setiap kabupaten, khususnya di Ngada ini pasti akan tercapai. Karena hal pertama kalau kita kerjakan pertama itu yang pertama itu kecilkan dulu luas wilayah, berarti Flores-nya harus berdiri sendiri. Kalau Flores harus berdiri sendiri, saya sendiri itu masih sampai saat ini dalam kongres di Mbai itu menetapkan saya sebagai ketua forum pemekaran Provinsi Flores dari Nusa Tenggara Timur. Sehingga hal pertama akan kita lakukan itu, dan itu menjadi PR besar. Dan itu menjadi kesepakatan saya sama ANSI. Sehingga saya berani untuk turun. Di mana-mana saya sampaikan. Mari kita sama-sama mudah-mudahan ya suara kita di Ngada nih tidak mungkin dengan menang di Ngada terus kita menang di kabupaten lain. Kita hanya memberikan kontribusi untuk mudah-mudahan digabungkan dengan kabupaten-kabupaten lain, itu bisa kita ANSI ini menang. Sedikit saya sampaikan, Pak ANSI ini sebetulnya orangnya aslinya dari ND. Pak Mundur Lema itu orang ND, terus pernah guru di SPM Apuawai. Ya. Terus mamanya itu orang Bolojita campuran sama Belu. Terus istrinya orang dari Mukun, Manggarai Timur. Sehingga dan dia ini sudah 2 kali menjadi anggota DPR RI dari dapil mamanya, dari dapil Pulau Timur itu. Nah, karena dia justru malah menang anggota DPR dari Pulau Timur, dari dapil ya mamanya aslinya dari sana, dari Belu itu. Dan untuk pemilu yang kemarin dia adalah salah satu calon legislatif yang golden dengan suara terbanyak dari antara calon, termasuk Victor mereka itu kalah suara dengan ANSI. Nah, suara pertama justru ANSI, suara kedua malah Ibu Jerry itu. Ketiga baru yang lain-lain. Ya, termasuk yang ketiga Melki itu. Sehingga kalau untuk wilayah timur ANSI itu punya akar karena 2 periode dia menjadi anggota DPR. Bapak Ismail Bertong bersama seluruh tetua adat berkomitmen untuk bersama Bapak Marianus Sai dalam membangun Ngada sampai dan provinsi. NTT. Setuju, Pak? Nah, terima kasih. Jadi kita Niamey Kabupaten Saing Provinsi. Tafakal. Hanya detik ini saja. Kalau detik ini kita salah gunakan, tidak manfaat detik ini, berarti 5 tahun lagi Makas ke depan lama Makas. Hidup kita, umur kita ini kita tidak tahu. Umur kita yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita di dunia ini nih. Jangan pun saya, jangan pun mereka, maka saya sudah dekat. Sudah dekat. Kita jalan satu kali. Politik ini saya pernah berbicara waktu di Bangka Belitung. Waktu itu kan Pak Telisi Gozeli, dia pas Pak Ahok lari ke DKI, di sana ganti Telisi Gozeli untuk bupati. Jadi pernah saya ketemu dengan ponakan Pak Ruhut Situmpul. Dia bilang, Pak Haji, kalau terjun di politik tidak usah takut. Tapi saya yakin Tuhan akan tahu. Demi kebaikan, masa dia mau jebur kita ke neraka, tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Dari aku painerin tuka, nah kita semua, kita gezembereng dengan pabir, ulu puku gurung vai kadamada. Sama-sama Niamey Kabupaten. Saya berpulang hari di Kupang ke ruangan kantor gubernur saya dengan Bapak Pius ini. Dengan ini Bapak bersyukur dengan Ibu. Itu kota Kupang masih diarahkan
Bapak cari kembali Pak Marianus. Kalau harap Kupang mau mekar, tidak bakalan. Itu sampai kucing tumbuh tanduk tidak. Jadi Kupang, Flores harus mekar. Itu baru cepat infrastruktur pembangunan. Itu saya yakin. Itu menekarkan kami. Nah, jadi Mekas kalau kita buang peluang ini, berarti lama Mekas. Ini sudah detik ini. Beliau nih, mereka Mekas sudah merasakan. Nah, kalau saya baru ini, tapi sudah merasakan jalan aspal, tiang listrik. Nah, memang setelah Mekas kan ada, tapi melanjut. Mekar. Nah, Mekar ini coba. Mekar kita dengar sendiri. Minta maaf, ini saya pernah dapat pengalaman di Kalimantan Timur, di desa Rantau Bintung, kecamatan ini Muarsam. Itu sama. Pak Bupatinya namanya Pak Ridwan Sufidi. Itu sama, dia ambil seperti Pak Marianus. Nah, itu dia 25 kakak saja dia hantam satu desa namanya Desa Rantau Bintung. Nah, sama dengan yang cerita tadi. Nah, dari Mekas mengaku. Nah, begitu saja mungkin. Hai kalau main miu Mekas, mangane. Nah, pertanyaan aku zio amir ruangan zio miu Mekas. Hai kalau mangat kimu kabul. Lepa Marianus satu lagi yang gaku. Nah, aku Langkah untuk mempercepat pembangunan dari desa hingga ke kota dengan cara memperkecil luas wilayah. Maka pemekaran adalah program utama yang harus diupayakan. Ikuti terus cuplikan Lensa TV Live Buserinfo.com dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.